Yuk, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Masih bersama kami seperti hari-hari sebelumnya. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang nanti akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum memperkenankan Bro Ayung, asik. Berkenankan sebelum Bro Ayung bersuara. Kami akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih terlebih dahulu untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks, itu terima kasih banyak. Semoga itu nanti dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih berarti, lebih bermanfaat nantinya. Amin. Bro Ayung, monggo, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Outfit baru kayaknya. Apa udah pernah dipakai ya sebelumnya? Udah dulu Pak. Ini ada kekecilan. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Baiklah, ada sebuah cerita dari Mas Imam, Bi. Mas Imam, imam lagi? Imam lagi ya, Bi ya. Namanya bukan imam tapi ya imam juga nggak apa-apa lah ya. Karena enak sih nama itu, gampang. Iya, gampang diingat biar nggak cepat lupa juga. Iya, cerita dari Mas Imam. Mas Imam itu ada seorang pemuda 27 tahun. 27 tahun, dia itu dulu ikut sama kakek nenek katanya. Ikut sama kakek nenek sampai gede, sampai menyelesaikan sekolah. Orang tuanya merantau? Orang tuanya cerai dulu. Oh, cerai. Udah cerai dan satu udah nggak ada. Yang perempuan tinggal bapak katanya. Dan dia itu akhirnya merantau ke Jakarta, kerja lah setelah SMA. Kalau misalnya mbahnya kan yang dulu dia ikut gitu ya, ada kayak uak atau semacam ya bibinya itu turun gunung, bahasanya itu dinikahin? Bukan, artinya ngerantau terus akhirnya megang mereka. Kirain turun ranjang. Enggak. Mereka akhirnya kan ada yang jagain lah begitu, ada yang jagain, akhirnya dia itu kan bisa ikhlas, bisa tega gitu ya, untuk aku harus carilah sesuatu untuk kehidupanku sendiri. Syukur-syukur nanti bisa bantu sama mbah berdua, apalagi udah tua-tua begitu kan kebutuhannya banyak. Akhirnya dia ngerantau. Kalau udah tua itu butuh HP baru, butuh mobil, butuh internet, butuh shopping kayak karena gitu. Memang jalan langsung ya keluar itu udah berkurang. Iya ya, Bi. Orang tua sekarang kelihatannya anteng, di rumah mungkin lagi wiridan, lagi tuh lagi. Apa ya gitu. Ada yang lagi begini ya, main game. Iya sih. Mas Imam akhirnya kerja di Jakarta dan nggak perlu tunggu waktu lama, Mas. Memang rezeki, mungkin doa dari orang tua juga ya, mbah sama mbah berdua gitu. Saya dapat kerja di sebuah perusahaan yang cukup bonafit, kata Mas Imam. Ada di ya industri otomotif, walaupun saya bagian cuman ngelap-ngelapin apa ngerakit lah. Denger sebenarnya kayak gitu terus. Sementara nikmatin tadi ya pemberian, saya udah bisa dapat kayak gitu daripada teman-teman yang lain masih nganggur, masih nyari kerjaan bingung. Ada yang juga udah kerja tapi ngeresulat terus, kerjaannya enggak sesuai gajiannya dan lain-lain. Saya ngontrak di sini sendiri di sana, alhamdulillah. Saya nggak royal tapi paling buat hari-hari supaya tetap bisa sosialisasi sama teman-teman, saya futsal mainnya futsal, tapi buat main saya juga doyan ngerokok, ada motor juga udah lunas setelah kerja agak lama gitu ya. Tadi saya yang buat ngerokok segala macam, buat kontrakan masih lebih, alhamdulillah masih lebih gajian saya, dan dari situ saya bisa ngirimin mbah itu untuk tahun-tahun pertama lah, ngirimin mbah berdua. Terus sampai satu ketika saya dengar kabar dari orang tua laki-laki. Karena memang gak terhubung lama banget, Bi. Gak terhubung lama. Kata-kata dari saudara saya yang di kampung, ada beberapa juga yang wartegan di Jakarta katanya, bapak kamu sekarang udah pulang kampung, udah susah, udah jatuh miskin kayak gitu, Bi. Udah jatuh miskin, sekarang posisinya di kampung, ya dekatnya sungai atau apa kayak gitulah, dekatnya kali, bikin warung kayak gitu. Kasihan, kadang-kadang ya sering kalau aku beli ke sana itu dia posisinya batuk kayak gitu loh, udah tua lah. Kadang dia mau malu, saya yang ngomong sendiri, Mas, walaupun kan nggak enak ya memanggil Pak atau apa, kadang saya panggil Mas, kata yang cerita sama Imam. Situ sering ketemu sama anaknya enggak ya gitu, nanyain. Enggak pernah. Kalau situ ketemu ya salamin buat anak saya malu, dari dulu nggak ngerawatin, tapi ya
namanya anak ya, kayak tua kayak gini saya baru kerasa kayak gitu ya. Kalau ketemu ya salamin dari bapaknya. Itu mendengar cerita-cerita kayak gitu dari beberapa orang, akhirnya si imam itu ya tetap aja luluh, tergerak. Dan buat imam nggak diajarin sama mbahnya buat dendam sama orang tua ya orang tua, nggak ada bekasnya begitu lebih. Jadi saat itu imam itu selalu menyisihkan harta lagi, menyisihkan. Iya, tabungannya itu selalu dikirimin buat bapaknya, buat bapaknya, tapi dikeluarin per bapaknya butuh. Misalnya lagi sakit. Misalnya kalau misalnya dagang lagi kurang laku, terus butuh modal lagi, itu ada telik sandinya si imam itu. Jadi kawannya bapaknya, akhirnya gitu loh, seolah-olah yang bantu bukan imam. Jangan ngomong, pokoknya jangan ngomong kalau saya bantu bapak. Takutnya bapak tersinggung kayak gitu loh. Pokoknya kok udah dibocor bisa apikan temen sih, anak aku bedut kabeh siji urung metu penjara katanya. Ada itu kayak belum keluar dari penjara. Ya nggak apa-apa om, anaknya situ kayak gitu nanti juga balik lagi, wong tadinya baik ya kebaik, anaknya belum keluar ya saya dianggap anak nggak apa-apa, kata imam. Padahal yang suatu saat mungkin sama adiknya yang di penjara kan lumayan nih gitu kan. Nggak, masih mau bercanda. Akhirnya apa, suatu ketika mas, baru-baru ini beberapa bulan yang lalu saya itu dapat kabar bapak itu sakit tapi nggak sembuh-sembuh. Sakit nggak sembuh-sembuh. Dokter katanya diagnosanya dokter kampung ya. Udah dibawa ke Singapura waktu itu, ke Amerika. Udah. Netherlands terakhir di sana malah ini di kafe-kafe kayak gitu. Dikasih tahu bapak sakitnya ini, tapi bahasa sana nggak ngerti gitu kan. Nggak tahu. Ini udah dibawa di dokter setempat lah, tentu dengan tadi ya omnya lah ya, telik sandinya itu dibiayain. Bahasanya bapaknya sih pinjem, padahal duitnya anaknya. Tetap aja nggak ada yang memuaskan, kata tadi ya omnya, berarti yang biasa nemenin bapaknya itu penyakitnya itu selalu dokter ngomongnya ya capek, rematik, pegel, ya sengeng kayak gitu-gitu terus, meriang lagi, hawanya banyak hujan, tapi nggak ada tersembuhkan, mending kayak gitu lagi. Dan bapakmu itu sering ngimpi-ngimpi yang nggak karuan, ada orangnya lagi nakalin dagangannya, ada yang nggak terima. Dan iya mam, itu tempat di situ ya bukan ya nggak pati strategis lah, tapi mungkin orang-orang sekarang banyak setelah pandemi pada jualan di kampung ya. Jualin boleh, kalau saya juga mau jual apa rezeki masing-masing, tapi jangan dikembarin sama punya bapak kamu. Jualannya kembar-kembar, dikembarin kayak gitu. Dan terakhir mam, bapakmu ngomong, ada seorang yang datang ke tempat bapakmu ngomong, om, aku mau jualan om. Bapaknya memang sakit ya. Jualannya tinggal jualan. Wong kamu anak saya ya bukan, saudara bukan, ngapain poyan, ngapain ngomong ke saya? Ya enggak, saya mau jualan di situ. Iya kan kamu bukan anak saya, tempat situ ya seberang-seberangan nggak jauh. Itu juga bukan tempat saya, ngapain poyan sama saya. Kalau kamu mau pembukaan terus selamatan ngundang, iya. Saya kan bukan apa-apanya. Enggak, saya mau jualan ayam bakar juga. Begitu. Ayam bakar. Iya, ayam bakar. Situ kan jualan ayam bakar. Saya jualan daging nasi goreng sekalian. Ayam bakar karo nasi goreng katanya begitu. Iya, saya itu plek jualannya bapaknya imam. Oh, ya tinggal jualan. Orang apa ya, Om? Enggak apa-apa, cuman senggane katanya, seandainya kata bapak imam. Kamu di posisi saya. Saya jualan ayam bakar sama nasi goreng itu, bareng-bareng jualan kayak gitulah. Terus ada orang deket banget lah, wong ini aja nggak rame saya ya, ngandelin orang kampung, terus kamu jualan di depan mukanya. Menurut hatinya kamu itu seperti apa? Kayak gitu. Diomongin begitu sama bapaknya imam. Oh, lo bisa rezeki ya, Allah sing ngatur. Dewek-dewek katanya begitu, diomongin. Kayak gitu ya terserah mau jualan, tapi kalau kamu kuat katanya, maksudnya apa kayak ngancem atau gimana? Itu menurut pikirannya bapaknya imam, dia cuman geras gitu loh, cuman ya gertak doang, tapi kayaknya dia yang lebih ngawalin untuk nyerang kayak gitu loh. Jadi ya kata omnya imam tadi yang telik sandi itu ya, itu menurut saya kayak pikirannya bapakmu sendiri atau emang dikerjain. Nah imam nanya kan, posisinya warung emang gimana?
ora payu blos katanya, nggak laku sama sekali. Jadi dia tuh minjem duit terus ke saya. Buat modal. Buat gitu. modal. Jadi kemarin habis. Ntar kalau misalnya nggak habis nih, Bi, sampai malam gitu ya, sorenya dikasihin ke musola. Misalnya buat acara apa, ya ayam ya segala macam. Kadang-kadang masak sendiri nggak ada yang beli. Bikin nasi goreng berapa buat kumpulan orang kayak gitu. Jadi kayak gitu mah. Dia jadi minjem duit terus ke saya, Mam. Padahal dia duit kamu. Tapi kan kasihan. Tapi meriangnya tambah parah. Mam, apa nggak sebaiknya ya kamu memaafkan bapak? Saya nggak pernah benci katanya begitu. Pulang aja, Mam. Siapa tahu hadirnya kamu itu jadi baik buat bapak. Ya Om, nanti saya mau izin lah, apa namanya ya, Bi? Cuti. Mau cuti, mau nengokin. Akhirnya Imam pulang. Tapi sebelum pulang, Mas, saya itu kan kontrakan saya harus keluar gang sempit. Di situ sebelum gang ada sebelum jalan gede ada musola. Kalau di musola orang saya biasa sholat di situ ya, paham semua lah, kayak dari imam-imamnya, marbotnya saya paham semua. Tapi saya habis sholat maghrib waktu itu niatnya nanti mau ke terminal. Mau ke terminal kan gak jauh tempat saya ya. Itu ada seorang yang keluar. Yang saya rasa saya keluar itu paling terakhir dan gak ada orang lagi. Gak ada orang lagi. Pas saya keluar pakai sepatu, saya tahu sudah disiapin gitu ya. Tahu-tahu dari dalam masjid itu ada orang lagi keluar. Ada keluar tuh bapak pakai baju putih, kopiahan kayak peci-peci orang biasa lah kayak gitu. Tapi saya nggak pernah ngeliat itu dia siapa, dan tadi kayaknya nggak ada orang itu. Bisa kayak gue Mas Imam, bisa kayak gitu. Yang nggak tahu, saya juga aneh. Terus dia itu langsung duduk samping saya. Jadi kayak ada tunda gantaran begitu ya. Saya duduk begitu. Dia langsung ngomong, "Dek, mau pulang ya?" Kayak ngerti saya tuh mau pulang kampung. Tapi karena ngomongnya nadanya kayak orang Jawa, saya ngomongnya, "Nggih Pak, nggih kalau badhe wangsul, saya mau pulang kampung, saya bakalan pulang. Kamu anak baik, nggak apa-apa. Tapi ini ya jangan tanggung-tanggung, di sana diselesaikan masalahnya." Kayak dia itu ngomong kayak gitu, tapi seolah-olah ngerti masalah saya apa, orang tua saya di kampung apa. "Pak, tapi bapak saya curiga ada orang." Saya langsung cerita begitu aja loh sama orang itu, nyaman gitu loh. Padahal saya nggak tahu ini orang bukan imamnya, bukan marbot. Bapak saya katanya banyak yang gangguin, dagangannya lagi begini-begini, terus sakit yang nggak jelas, nggak sembuh-sembuh. Kamu pengen ngelihat apa yang terjadi sih dari bapak kamu itu kayak apa? Ya pengen lihatnya gimana orang hal kayak gitu. Ya wis, yang penting pulang. Tapi dikasih kayak sebuah amalan gitu loh, Bi. Jadi dibaca itu. Nanti kalau kamu udah mau ketemu sama bapaknya nih, mau masuk ke warung, kamu baca ini. Nanti semua yang ada di situ kelihatan semua gitu loh. Kelihatan semua dan kamu ngerti penyakitnya itu apa. Itu saya padahal penasaran Mas Ayung, tapi saya dikasih kayak orang asal aja, saya kantongin. Karena ada di saku celana jeans kan ada yang kecil di sini. Saya masukin di sini, tek kayak gitu kan, bareng sama kunci kontrakan. Saya masukin di sini biar nggak lupa. Udah kan, saya jalan ke terminal, pulang, dan sampai rumah, sampai udah terlalu larut, saya sama om saya dijemput, yang tadi kan, orang yang tadi dijemput. Cerita panjang lebar sepanjang perjalanan kalau bapak begini-begini. Kelihatannya parah banget tuh dari ceritanya om saya. Kalau bapak itu udah sakit-sakitan, dagang kayak dibuang-buang terus ya gitu loh. Dan dia jadi pemarah yang nyangkanya warung yang tadi, terus warung yang lama kayak gitu loh, pada nyerang dia semua. Bisa Mas, saya udah malam banget. Saya juga sebenarnya ngumpulin keberanian, orang nggak pernah ketemu bapak, masa ujuk-ujuk pulang Jakarta ke situ udah tengah malam, udah mau jam 2-an kan ya, mau pagi. Itu setelah saya berani 3 hari setelahnya, itu pun ada kabar dari tetangga yang lain, orang tua saya itu dengar saya pulang kampung. Bocor dan ngomong, beliau katanya mau ketemu saya Mas. Sekali nggak apa-apa, saya pengen ketemu katanya, saya pengen ketemu imam. Padahal saya juga pengen ketemu bapak ya kan. Akhirnya ngalahin itu susah banget dong, nggak deket dong, lagi kecil aja udah dipisah begitu kan ya. Akhirnya 3 hari saya mau diantar sama om saya nggak mau, saya pinjam aja motornya. "Bang Dimam, mau kemana?" "Saya mau ke bapak." Alhamdulillah kata omnya sama istrinya itu, pada kayak senang banget akhirnya kan.
mau nemuin bapaknya. Kayaknya sih saya ngindilin, ngikutin, tapi jauh gitu. Tapi dia pakai sepeda, motor tetap bawa saya sih. Saya naik motor aja sempat nengok belakang. Om, Bang Di, Om. Tuku rokok arahnya sama ke arah saya. Padahal jalan itu pasti mau ngikutin saya, bodo amat. Asal pura-pura kan ngeri, jangan deket-deket kalau mau ikut. Kalem, dia mau ngikutin. Saya nyampe ke warung bapak saya ke sana, makin deg-deg. Itu nggak kepikiran yang namanya hantu, setan apa. Adanya saya anak nggak ketemu bapak lama banget tuh kayak apa rasanya kan. Apa saya diterima, padahal dia pengen ketemu. Macam-macam pikirannya. Ternyata makin deket, deg-deg itu makin kurang. Saya nyaman kayak orang, kayak rindu apa. Masa saya kangen nih sama bapak, wong dulu ada track recordnya katanya bapak nggak baik lah gini-gini sama ibu. Pas sudah di depan warungnya, saya lihat banyak kayak bangsanya ini apa burung dara yang udah dialubi loh, udah dibumbunin pada pating gerandong gitu lebih. Terus yang dinampan-nampan dari kepala jeroan itu utuh semua, nggak ada yang nyolek lah persis. Bahkan bakaran itu ada di luar, sama arang-arangnya itu nggak ada yang kobong, nggak ada bekas bakar. Emang ini nggak payu, nggak laku. Saya langsung dari motor 1-2 langkah langsung di pintu. Tapi itu 1 langkah sebelum pintu saya kayak nabrak sesuatu yang bikin saya di dada itu sesek banget. Nabrak, emang nabrak, nggak ada apa-apa di depan pintu kosong, tapi kayak sempat mundur begini. Tapi di sini sesek banget. Itu baunya langsung apa ya Mas? Rasanya itu bau lemah teles katanya. Bau tanah yang lama nggak hujan terus disiram begitu kan, bau tanah begitu. Apak nggak kenal lah kayak gitu. Saya nabrak apa ya? Astagfirullahaladzim, saya nabrak apa? Saya jalan lagi nabrak lagi, nggak ada apa-apa. Ini nabrak apa? Saya sampai singkirin. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ya seolah-olah saya orang bisa gitu-gituan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kirim begitu pakai tangan kiri. Susah, tetap aja gandul kayak ngeper kayak gini. Dan rame saya itu ngomong gitu, bapak itu nggak dengar di dalam. Padahal dia setelah nantinya ya ketemu itu cuma di balik pintu ada bangku panjang, harusnya dengar. Itu katanya nggak dengar apa-apa di luar, nggak dengar suara motor, nggak dengar dia rame-rame imam sama entah ini makhluk apa. Kiri nggak bisa. Oh, dipegang gini kerasa itu, tapi nggak kelihatan. Tapi mundur lagi nggak kelihatan. Apa tangan kiri ya salah, baca lagi tangan kanan baru geser bunyi. Kayak gitu suaranya. Takutnya udah kayak apa. Saya udah takutnya kalau saya singkirin. Ini apa ya? Saya nggak inget, ini belum inget pokoknya. Kertas yang di sini belum inget. Saya langsung ngetok, itu gemetar lagi mau ketemu bapak. Tapi kalau ada bapak harusnya dengar. Berarti nggak ada orang yang aman wis, saya mau pulang aja kayak gitu. Udah tuntas gitu. Udah tuntas. Udah coba nemuin. Iya, saya udah ke situ, udah usaha sama orangnya aja nggak ada. Saya ngetok itu kan Assalamualaikum. Kecil-kecil, tahu kruk, ini pintunya itu soalnya kayak ada yang buka, aduh ada orang itu deg lagi, baru buka begitu, saya kenal muka bapak, saya kenal, tapi dari penampilannya semuanya fisiknya dia itu orang tua banget, udah bahkan sama mungkin dulu sama mbah tuanya mirip, segitu udah tua banget, dia itu pantuku apa Mas? Untuk apa? Mau beli apa katanya, mau beli apa? Ayam, apa bebek, apa ini darah. Tapi nungguin ya Mas, nungguin ya orangnya belum saya nyalain lama mungkin. Iya Pak, akhirnya iya bukan ngomong saya itu imam. Jadi emang nggak pernah lihat lama kan. Iya Pak, nggak apa-apa. Bapak saya itu kata si imam langsung keluar. Nyari korek segala macam itu nyalain itu apa namanya bakaran lah sih. Saya cuma di belakang dik ya Allah nggak kenal sama saya, nggak kenal. Saya udah nggak mikirin makhluk apa tadi ya. Saya adanya ngurusin antara hati ke hati ya bapak sama anak. Bapak apa iya ya dengan lamanya pertemuan terus dia nggak ngerasa ada sense kayak ini anaknya setrupnya beda atau apa. Jadi kan udah salaman Mas. Belum. Orang mau beli katanya. Ngapain salaman wagu ya Bi. Akhirnya nyala, api mulai nyala. Jagung di situ Mas, duduk dulu katanya. Duduk di dalam. Saya duduk di dalam di bangku. Di sini jantung kayak bakbuk kayak gitu. Pak ingat saya kayak
Tapi antara ingat saya, tapi saya nggak berani ngadepin kenyataan kalau dia ingat. Ya wis nggak usah ingat, nggak apa-apa. Saya mau pulang, cepat dilayani, saya mau pulang. Saya bukan imam wis nggak apa-apa. Tapi keadaannya begini banget, pinggir kali, situ tua, jalannya aja pun beroyo-goyo kayak gitu. Aduh, batuk kayak gitu ya mana laku. Aku nggak mikirin makhluk, mana laku, orangnya tua. Boya pakai celana panjang atau pendek bisa gini. Udah kurus banget. Kayak gitu, daham gak jelas lah. Engkau ya dek, ayong hawane atis, dek manggilnya. Ntar ya dek hawannya kencing ke belakang. Aku pengen berusut banget mas, pengen ke motor, tak tinggal ke di tepek. Yang penting saya pulang. Tapi ada yang lain yang benar-benar di hati saya, mungkin anak ya, saya tungguin. Masak itu tadi ya, aku ngomongnya dara, burung dara. Dara tadi dibakar alot toh. Dara kalau dibakar alot, keras. Ini jalurnya goreng. Kalau yang dibakar tuh ayam. Aku om, kayak gitu om. Ya wis ayam aja. Malah jadi lama. Tapi ya tadi dia juga kayak nggak tahu sih. Si dara itu dibakar juga. Ya ini digoreng om, yang ini dibakar ayamnya. Lama kayak gitu. Mikir sih. Aku belanja ini apa enggak cabai apa karena enggak laku-laku jadi kayak enggak belanja sih enggak ya cabai enggak usah dikasih cabai enggak apa-apa kayak gitu aja itu ngomong saya sambil terbata-bata. Ternyata kejadian itu semua itu direkam sama saya dari balik warung. Kesuwen kayak gitu, gregetan kesuwen. Jadi omnya ngintip. Iya, ngintip pakai sepeda, itu kesuwen katanya. Nah itu sebut saja namanya siapa ya bapaknya Imam. Siapa biar ada usul nama bapaknya Imam Jenal. Nor, raimu primen kayak gitu. Nah, raimu primen. Ya orang sini kan ngomong raimu primen. Primen di sana teka-teka jengkel montong-montong. Kenapa datang-datang itu marah-marah? Saya lagi ada orang beli, tumben wis telung dina, 3 hari ada orang beli. Bosok kok katanya bosok. Dagingnya bosok. Orang tak banget terus. Kamu jangan marah-marah, nanti yang beli nggak beli lagi kayak gitu. Wow, dasar orang tua keprimen. Kamu nggak ada setrumnya. Nal kayak gitu. Kamu nggak ada setrum apa? Murup kabeh, murup semua. Setrum kayak orang kenal kor bocah kiye, nggak kenal sama anak ini katanya. Siapa ya? Kunci siapa? Anaknya siapa? Anaknya siapa? Tunggale siapa? Putune siapa? Bocah ndi? Anak mana? Itu Imam, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Wah, saya ngapain saya kemari, orang saya aja mau pergi, habis dirayain mau pergi. Dok, saya nggak ngomong apa-apa. Bener-bener saya cuma diem, kayak diikat. Kaki saya diikat, tangan diikat, saya udah diem begini. Ngerokok aja, padahal udah dinyalain, udah diem, kata ambil. Saya nggak pengen lah. Kayak seolah-olah saya ngomong, om jangan dibocorin, jangan udah biarin. Saya terluka, saat ini saya terluka karena bapak saya juga nggak ngenalin. Tapi di sisi lain, saya juga belain dia, orang dia nggak pernah lihat saya. Mungkin saya udah beda. Tapi kan, sing lambene, sing matanya harusnya bisa ngerti, Bi. Akhirnya apa? Dia ngomong sama Badri, omnya kan, nal. Coba dipandang sing tegas, itu siapa? Saya dilihatin begini, tuh patuk-patuk, kamu cangkeme prak banget. Siapa sih ya? Kunci tunggal ya, kamu itu tunggalnya siapa? Kayak gitu, kamu itu siapa? Akhirnya, kau nang si Imam, tua kumprung digituin, orang tua udah inilah pikun kumprung digituin. Imamnya siapa? Imamnya kon, imamnya kamu imam siapa? Oh kan imam kayak gini digituin, masa imam udah kayak gini. Saya itu mungkin dia nggak yakin saya imam, tapi air mata saya bikin yakin bapak. Keluar sendiri sih biar tahu tes begitu. Bapak saya itu mundur bakaran itu sampai jatuh, mundur bener-bener dia itu imam kayak gitu panjang. Gitu. Saya diruin omongannya itu ya, Imam sikep po katanya begitu, disuruh nyikap, disuruh meluk. Ini horornya mana ya? Terus suruh meluk kayak gitu kan. Sikep mana anaknya kon? Itu malah mundur, bapaknya Imam udah nabrak itu aja nggak diberesin, mau mundur, kayak mau ngambil sepeda, mau pergi, mau pergi, kok kan dipegangin sama Badri, anaknya kon katanya nungguin, didudukin, mam Rene, Imam saya udah bener-bener cuma bisa nangis doang, akhirnya digatukin kayak orang peluk dipaksa begitu, cerak kayak gitu. Itu saya nangis lama banget berdua sama bapak saya, nangis lama banget.
jaluk ngapura. Saya mau ninggal nakon, udah ninggal kamu selama ini. Kamu udah gede, udah kayak gede. Maaf. Saya nggak bisa ngomong, saya cuma bisa ngelus-ngelus begini kan. Di situ saya ngeliat ke om saya, malah dia juga nangis. Kayak gitu, Bi. Lucu nangisnya. Saya masih sedih, saya mau nangis, tapi hampir mau ketawa. Nangisnya om saya wagu banget, kayak bocah perempuan kayak gini. Sing mau. Jadi dia gregetan, sing mau kak. Pas udah hampir mau ya, pas 10 menit lebih lah, saya masuk erot buat peluk begitu. Korban nginu bisanya sih, bikin ini bapak. Kenapa kamu baru nengokin bapak? Kenapa kamu nggak pengen ketemu bapak? Aku jawab lagi, Mas, kenapa bapak nggak pernah nyariin aku? Jadi kayak orang berantem. Iya, om yang ngomong, wis lah, habis ketemu nggak akan ada apa. Kalau udah ketemu ngapain ribut-ribut kayak gitu. Terus akhirnya duduk, baru dijelasin sama omnya, selama ini imam itu ngasih kamu terus buat modal, buat ceksi, suntik segala macam itu dari imam. Tambah nangis lagi bapaknya ya. Terus gitu, saya udah ada sejaman itu ambruk bodoh amat, tetangga sono pada nengokin, kenapa sih, ada apa? Disuruh ke sana-sana sama om saya. Pas itu ngomong, udah mulai wadul, ngobrol yang biasa, warung itu nggak laku begini-begini, udah mendingan lah. Saya baru ingat, dilalai saya ngeliat mukanya bapak itu ketemu mukanya orang yang di masjid, Bi. Bayangannya itu ada di mukanya bapak saya. Barang tak teksin, orang itu kok mirip sama bapak saya, persis cuman bapaknya waktu itu nggak pecian, dia pecinan. Baju bapaknya imam waktu itu putih juga sama. Hah, kok orang yang di masjid, astagfirullahaladzim, kok kayak bapak? Yang di musola itu kayak bapak persis. Pak, dibaca saiki. Sampai saya ngomong begitu sama bapaknya bengong. Rimen katanya gitu. Apa? Dibaca apanya? Enggak pak, bukan. Enggak apa-apa, saya ngeliatin nyeri pandang karena bapak masih pecian. Sampai saya itu ngalihkan ke om saya, Badri, kesana lagi udah enggak, masih udah bapak saya lagi. Enggak ya om, saya pura-pura itu mau izin. Oh sorry, maksudnya yang di masjid sama ini bukan bapak, enggak sama mukanya. Enggak sama. Oh cuman saat ngeliat bapaknya waktu itu tiba-tiba kok mukanya berubah jadi orang yang di masjid, maksudnya gitu. Iya seperti itu. Kan imam kan enggak ketemu bapaknya juga lama ya, Bi. Ternyata mirip juga modelnya. Akhirnya imam maksudnya improv buat nyari setelah buat baca ini gitu loh. Setelah bapaknya ngomong macam-macam itu, saya baca itu ternyata sholawat. Ada sholawat 3 kali, saya bacain sholawat. Saya baca kayak gitu, sing yakin, ada tulisan yang yakin sholawat, baca sholawat begitu. Saya balik lagi ke arah mereka berdua, udah duduk bareng kan. Tapi bapak kayak masih basah, masih nangis gitu kan. Saya ngeliatin usut yang saya itu nggak pernah ngelihat barang-barang yang seperti itu ya. Bapak itu double. Maksudnya apa? Di bapak itu belakang nempel persis itu ada makhluk. Serem banget Mas, yakin serem banget. Dia itu kayak lagi gini. Apa ya? Pundaknya kayak lagi diginiin. Kayak diginiin. Bener-bener congkak banget lah. Duduk juga, tapi pol bapak saya kan bangku habis. Di sana sebelah sana om saya, Om Badi. Dia itu duduk di enggak nempel apa-apa, tapi benar-benar santai, tapi sikutnya itu kayak dicek ke bapak saya. Bapak saya di sananya juga kayak gini sampai. Pada lara pada lara, semuanya itu sakit semuanya. Sebentar, Bro. Sakit semua terus. Ini pada semua. Si wingi obat ora dinum, obatnya enggak diminum. Blenger nginum obat kabeh, susunya budek minum obat terus katanya di kuping pengaruh. Lara men. Itu saya udah ketakutan sebenarnya ngeliat makhluk. Modelnya kayak apa? Modelnya pokoknya hitam, jambul-jambul begitu, tapi ini kayaknya rada hijau-hijau, nggak jelas lah. Buto hijau, bukan Mas. Buto hijau kan kalau di gambar-gambar tuh gede ya, gendut lah gede. Itu yang enggak kurus, mana pakainya kayak bulu-bulu nih hijau lagi. Oh, buto hijau kurus, saya bilang gitu. Ngomong maning buto hijau kurus, ya kayak gitu, beginiin. Terus saya, Pak, semingkir ya Pak, semingkir Pak, jangan di situ. Maksudnya berimen, maksudnya apa semingkir apa? Itu ada temennya situ. Kamu
bisa ngilang sing ora katon. Mbah, digituin kata bapaknya. Si imam nyambut gawene mbah. Sakti. Kamu mbah nuruni bapak tua berarti kayak gitu, Vi. Katanya nuruni bapak tua. Sudah dibambain padahal saya baru nggak kalau baca. Insyaallah nanti kebuka. Kalau kamu mau nutup pengen ya udah nutup aja gitu, diyakini saya nggak bisa lihat lagi kayak gitu. Saya ngeliat bapak diginiin. Pas bapak saya geser, otomatis pintu kebuka. Kelihatan banget pintu itu yang omplong di luar. Ternyata itulah yang tadi didorong itu susah. Itu adalah sosok ikat 5 jelebut banget. Iya. Itu pasti saya untungnya si pocong itu bukan ngadep ke depan, bukan ngadep ke dalam. Ngadepnya ke sana, ke depan jalanan gitu loh. Tapi nggak anteng nggak apa Mas. Saya aja masih ketakutan sama sosok yang ini, tapi bapaknya kan geser. Itu ngikutin, yang hijau ngikutin itu. Iya, ngikutin sampingnya terus. Saya keahlian perhatian saya udah nggak ke situ lagi lah, saya ke bapak. Keluar itu seuget kayak pocong gatel apa primen gitu loh, nggak mau diam. Bodi, mana sih sini sini. Apa sih Mam? Wis ketemu ya wis, kalau ketemu bapaknya udah tak jelasin semuanya. Kamu bombong sekarang. Bukan mana sini. Akhirnya muterin meja. Itu di pintu. Tapi saya ada perasaan kalau itu di pintu keras-keras, dia denger. Nanti balik muka begini, serem gimana? Emang apa nih pintu? Itu benar-benar kata orang tua itu benar apa enggak? Saya itu mbajur atau nyerocok lah bahasa sininya ya. Nggak sopan mungkin sama om saya. Kesuwen bener-bener Bismillahirrahmanirrahim diraupi mukanya si omnya sendiri. Kue dileng, Mam, dileng langsung jibrok kayak itu jatuh dari situ. Kan bangkunya bangku yang sebelah sini bangku yang kayak hajatan itu ya plastik. Globak, nabrak gelas pada pecah situ. Pendirangan baik kata bapaknya kayak gitu. Duduk nggak anteng katanya. Orang ngerti. Yuk balik yuk, semikir singkirnya kayak gitu, Bi. Kayak orang ketakutan. Ternyata takutnya saya lebih mending daripada saya itu yang kadang-kadang ngomong gagahan. Dia ngeliat kayak gitu. Yuk. Pas dia nengok lagi ke arah samping kamar mandi, ada lagi. Dan saya juga baru di situ juga ada. Pantesan kayak kelegep. Gak enak semuanya itu. Apa yang di kamar mandi? Sama, pocong juga. Sama. Dan dominasi itu pocong. Cuman yang nempel sama bapak saya itu yang beda itu sendiri, yang hijau. Saya itu kayak seneng ketemu bapak, seneng bisa ngelihat ada sesuatu di situ, tapi ya nggak senengnya kenapa harus saya ngelihat? Soalnya saya nggak bisa kemana-mana, kayak diputerin. Itu dalam pada itu saya berusaha tenang, tapi ketakutan. Ya itu si saya bukan yang lindungin orang tua ya, malah saya disingkir-singkir paling luar. Bapak saya nggak ngelihat apa-apa, pada keprimen katanya, Bu. Udah mulai bercandaan, Bi. Jadi dalam takut itu saya kayak dengar suaranya bapak-bapak yang nemu sholat lagi, Bi. Bacain sholawat. Itu di depanmu ada garam. Kayak cepta banget loh, depanmu ada garam. Memang di depan saya ada garam daun, yang bungkusan itu sih. Bacain sholawat, tapiurna. Nah, saya langsung baca. Saya berani-beraniin mempan apa enggak, ada tulisan, ingat di tulisan itu yang yakin. Itu lu sholawat perl bisa jadi api, bener-bener jadi kayak kebakar tapi kencang banget. Itu ada teriakan kayak gitu, dan kebanyakan perempuan. Suara perempuan pocong-pocong itu udah beres 1, 2, 3. Saya kayak mbak lah, bener-bener saya mbak waktu itu. Saya aja ngeliatin bengong. Bisa kayak aku ya. Dia kan masih bisa ngeliat waktu itu. Terus terakhir ke bapak saya itu agak sulit. Dia itu kayak ngeles dari ini loh, dari garam itu kayak ngeles. Akhirnya bapaknya saya, ya Bung, cipan primen ini mau kenapa? Saya itu kenapa? Itu satu bungkus semuanya. Brul kepukin ke ini kepalanya bapaknya sendiri katanya, Bi. Tapi bapaknya kan mungkin udah nggak juga. Ini dia Mbah, artinya Mbah lagi nyembuhin gitu kan. Itu bapak saya teriak bareng sama teriakan itu. Bapak juga ngerasain sakit. Gitu. Astagfirullahaladzim. Banyu di, minum banyu. Air putih, minum itu ditenangin. Saya bisa improv sendiri, saya minumin, bunyi-bunyi tak gosok-gosokin. Kayak bener kayak bapak udah pernah ketemu lama banget. Itu nangis lagi untuk kedua kali, nyikap nangis.
Ya Allah, kon pinter kayak gini. Kamu itu bisa pinter seperti ini kayak mbah, kayak bapak tua. Ternyata kamu nuruni bapak tua, nyameti bapaknya dewek, nyembuhin bapaknya sendiri. Ada saya tanyakan, saya kerasa kemana-mana itu berat, saya kerasa berat. Waktu itu sebenarnya nggak bisa ngomong, waktu nggak bisa ngomong apa-apa. Masih takut, masih takut. Nah, setelah udah tenangan, kayak ada layar gede lah. Yang lakuin siapa-siapa saya ngeliat semua, Mas, waktu itu. Dan sama mbah-mbahnya kelihatan kayak jual belinya gimana, transaksinya. Sampai semacam ada kode etik, aku nggak boleh ngomongin, yang penting ini udah selesai, kayak gitu. Terus suaranya itu lagi, orang yang di musola itu, garumnya sisanya, itu yang pada jatuh, diputerin di warung, kayak gitu. Diputerin itu. Selesai, akhirnya kan ngomong sama bapaknya, Pak jangan prasangka Pak, walaupun situ ada yang iniin. Kau nyambut gawe ini mbah ya, ning Jakarta kamu jadi mbah. Saya itu bukan mbah, saya di pabrik, tapi pinter pentol, katanya pentol, bisa kayak gitu. Kok maning, ngesuk maning ya. Itu selama saya di sana, cuti itu deket banget sama bapak. Alhamdulillah kayak punya bapak. Kayak bapak, ya dari kemarin memang ada bapak, rasanya kayak gitu, padahal baru ketemu. Iya. Sampai sekarang nyambung. Oh iya. Syukur alhamdulillah Mas Imam ya. Iya. Baik, terima kasih Bro Ayong yang udah mengisahkan kisahnya Mas Imam tadi dengan bapaknya. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil, sesuatu yang positif tentunya. Akhir kata ya, terima kasih. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.